Baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohman. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang disampaikan oleh Bapak Rudi selaku dosen pengampu mata kuliah peramalan bisnis yang disampaikan di minggu kemarin. Di sini saya akan mengulas kembali mengenai pengertian dari peramalan bisnis dan poin ke-9 yang ada di materi tersebut. Peramalan bisnis ialah kegiatan atau proses memprediksi nilai masa depan berdasarkan data masa lalu menggunakan jenis model matematis. Hal ini membantu bisnis mengantisipasi perkembangan masa depan, mempersiapkan potensi peluang dan tantangan, serta membuat keputusan yang tepat. 9 aspek yang tadi yang sebelumnya pernah saya sampaikan, yakni yang pertama itu linear programming. Linear programming ini merupakan suatu teknik aplikasi matematika yang digunakan untuk menentukan pemecahan masalah yang optimal dengan cara menentukan terlebih dahulu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan yaitu menentukan laba maksimal atau biaya minimal, sedangkan fungsi kendala yaitu keterbatasan bahan baku serta tenaga kerja dan lain sebagainya. Yang kedua yakni transportation method. Transportation method ialah salah satu bentuk metode linear programming. Tujuannya yakni metode ini untuk mencapai optimalisasi transportasi, efisiensi biaya transportasi, dan efektivitas distribusinya. Mengatur distribusi dari sumber-sumber produk yang menyediakan produk sejenis ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya minimal. Yang selanjutnya yakni regression forecasting. Regression forecasting merupakan teknik peramalan yang menggunakan model regresi untuk memahami hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks bisnis, regresi sering digunakan untuk memprediksi kinerja bisnis berdasarkan variabel-variabel seperti harga, promosi, dan faktor ekonomi lainnya, menggunakan data historis dan tren yang ada. Yang selanjutnya yakni game theory. Game theory ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi antar agen ekonomi menghasilkan situasi atau imbal hasil tertentu dalam bisnis. Game theory digunakan untuk menganalisis strategi pemasaran, persaingan, dan kerjasama antar perusahaan. Yang selanjutnya yakni location theory. Location theory merupakan pembahasan tentang lokasi kegiatan ekonomi dan mengapa kegiatan tersebut dialokasikan di tempat tertentu. Dalam konteks peramalan bisnis, teori ini sangat relevan karena lokasi bisnis dapat mempengaruhi biaya akses pasar dan juga efisiensi operasional. Yang selanjutnya yakni Hungarian method. Hungarian method ialah merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan dalam ilmu operasional. Metode ini digunakan untuk menemukan lokasi optimal antara pekerja dan petugas. Algoritma ini bekerja dengan melakukan modifikasi pada baris dan kolom dalam matris efektivitas sampai memunculkan angka 0 tunggal pada setiap baris dan kolomnya. Yang selanjutnya yakni Queen Theory. Queen Theory ini merupakan ilmu yang mempelajari perilaku sistem antrian, yaitu sistem yang terdiri dari entitas yang menunggu layanan dari sumber daya yang terbatas. Tujuan dari Queen Theory ini ialah untuk mengoptimalkan sistem antrian dengan cara mengurangi waktu tunggu dan biaya menunggu, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Yang selanjutnya yakni Network Analysis Forecasting. Analisis ini merupakan metode yang digunakan untuk memahami struktur dan dinamika jaringan yang kompleks seperti jaringan pelanggan, jaringan produk, dan jaringan sumber daya dan variabel lainnya. Yang terakhir yakni exponential analysis. Analisis ini merupakan peramalan bisnis biasanya merujuk pada metode exponential smoothing atau penghalusan eksponensial
Hal ini merupakan teknik peramalan yang menggunakan data historis untuk memprediksi nilai masa depan dengan memberikan bobot yang lebih besar pada data tertentu dan bobot yang lebih kecil pada data yang lebih lama. Mungkin hanya sekian ya yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan secara lebih detailnya, tunggu video saya untuk selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.